Bayu, selamat sore lagi. Pada sore yang agak mendung ini kita melakukan penyemprotan di lahan bawang merah. Di usia sekarang berapa? Sekarang usianya adalah 42 hari setelah tanam. Kang Bayu, bahwa keadaan hari ini cuacanya kalau pagi itu mendung, siang panas, sore mendung lagi. Itu keadaan di sini, tetapi tidak hujan ya. Mendung bukan berarti hujan. Jadi cuaca seperti ini paling tidak kita harus tetap berhati-hati dengan keadaan dari tanaman kita. Apalagi usia sudah 42, itu biasanya tanaman mulai turun daunnya. Disitulah biasanya jamur itu akan masuk. Di samping itu juga cuaca yang seperti ini, merap-rap, mendung panas. Jadi kita harus tetap mengantisipasi dengan pemberian fungisida yang tepat dan jangan syukur. Biasanya Kakang Bayu ada yang lalai kan, 40 ke atas biasanya sudah bagus, bawang merahnya subur, terus kemudian lalai. Itu jangan sampai, karena di situ tantangan terberat kita di usia 40 ke atas. Ketika kita lalai dalam perawatan, nanti roh-roh godongnya celurut, medun, banter, umbine ndak sida mentol maksimal. Nah, biar kita menjaga tetap daun tetap bagus, walaupun tetap turun, tetapi dia turunnya sareh-sareh ataupun lambat, tidak cepat celurut, kita harus mengantisipasi dengan pemberian fungisida yang cocok. Lah, apa saja yang cocok fungisida di usia seperti ini 40? Fungisida yang bisa kita masukkan sekarang adalah pemberian Cabriotop. Cabriotop ini selain dia itu fungisida sistemik juga yang akan mengantisipasi dari segala jenis jamur, khusus di bawang merah, itu juga akan meningkatkan performa ataupun tampilan dari tanaman kita itu tetap kokoh dan bagus. Dia akan mempertahankan hijau dari tanaman dan tidak mudah terlihat tua. Ini salah satu kelebihan dari Cabriotop. Selain dia itu sebagai fungisida untuk pencegahan dari buler ataupun juga pencegahan dari penyakit yang lain, trotol dan lain sebagainya, itu dia punya satu sisi kelebihan, dia akan membuat tanam kita lebih awet, seger. Nah, itu Cabrio ini. Untuk dosis Cabrio bisa kita masukkan 3 sendok sampai 4 sendok kalaupun sudah agak tua ini. Terus kemudian bisa kita campur dengan bahan fungisida kontak dengan pemberian chlorothalonil. Ini kita masukkan 5 sendok. Terus kemudian kalaupun mau menambah dari nutrisi di tanaman kita di usia yang tepat saat ini, itu bisa kita masukkan nutrisi generatif yang lengkap, yaitu ini adalah pupuk semprot generatif dengan bahan komposisi nitrogen 10%, fosfat 20%, dan kalium 30%, dan ditambah juga dengan ataupun diperkaya dengan unsur hara mikro, boron, zinc, mangan, koper, besi, kobal, dan vitamin. Nah, vitaminnya banyak itu. Ini bisa dikatakan sebagai penggantinya gandasil. Isinya mirip gandasil B, gandasil buah, sama gandasil merah itu, gandasil B, sama saja kandungannya dan manfaatnya juga sama. Kalaupun ini tidak ada patensol, bisa diganti dengan gandasil. Ataupun juga kalau tanamannya sekiranya kurang hijau ataupun kurang subur di usia 42, itu juga bisa ditambahi dengan ini, KNO putih. Ini juga nanti akan membuat tanaman kita lebih hijau lagi kalau memang sekiranya tanamannya kurang hijau ataupun kurang subur di usia 42. Kalaupun memang kita buru pengumbian, ini juga bisa meningkatkan pengumbian karena kandungan kaliumnya juga tinggi. PN kristal KNO putih ini ataupun juga patensol. Kelebihan dari patensol adalah lengkap, ada kandungan mikronya dan juga vitamin. Kang Bayu tinggal pilih mana. Ini bisa kita masukkan juga 3 sendok sampai 5 sendok. Ini 3 sampai 5 juga. Itu yang akan kita masukkan. Dan juga jangan lupa, ulat ini sudah mulai masuk di beberapa tempat, sudah mengkhawatirkan
daerah sekitar saya ini, tapi alhamdulillah di desa saya dan lingkungan persawahan ini ulat masih terkendali aman. Tapi juga tetap harus kita antisipasi dengan pemberian insektisida. Insektisida bisa kita pilih dari bahan aktif sistemik ya. Kalau yang kontak kayaknya untuk bawang merah agak sulit untuk saat ini, sudah tidak mampu. Bisa paling tidak minimal Vayego lah, minimal bisa kita pakai Brofreya Simegra ataupun yang baru semisal Incipio ataupun Simodis. Itu saya ada tetapi masih belum keluar, masih belum dipakai lah, pakai yang masih Vayego saja. Ini sudah sangat cukup untuk kondisi di sawah saya. Mungkin untuk Kang Bayu ini sudah ndak ampuh ya mungkin, tapi untuk di sini saat ini masih mampu. Itu nanti yang insektisida yang lebih ampuh lagi masih kita simpan, tenang saja, semoga ya tidak dipakai. Kalau tidak dipakai artinya kan tanaman kita alhamdulillah tidak ada serangan ulat ya, itu nggak usah dipakai, semoga Vayego aja sudah bisa ngatasi, alhamdulillah. Itu pencampuran yang akan kita lakukan pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Kang Bayu tetap hati-hati, kondisi cuaca tidak bisa diprediksi juga, apalagi sekarang bawang merah dengar-dengar harganya lumayan tinggi di eman-eman. Nah itu oke, itu dulu saya akan melakukan pencampuran dan setelah itu langsung kita lakukan penyemprotan. Oh ya, di sini saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar, seperti pertanyaan untuk ulat penggerek batang daun itu inseknya apa, dan juga kalau ada ulat berubah warna jadi kuning setelah penyemprotan, apa itu tandanya ulat sudah kena efeknya. Nah, akan saya jawab kedua-duanya. Yang pertama, ulat penggerek batang itu biasanya istilah di tanaman padi. Kalau di bawang merah biasanya ulat geraya ataupun ulat bawang merah, itu bisa diatasi dengan Vayego paling tidak, ataupun juga insektisida seperti Simegra maupun Brofreya. Yang kedua, ulat yang sudah berwarna kuning itu biasanya ulat sudah tidak mau makan efek dari adanya insektisida yang kita masukkan. Itu ulat tinggal beberapa saat itu akan mati. Kalaupun mau disemprot lagi, disemprot dengan insektisida kontak yang murah, itu insya Allah akan bersih. Itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.